Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya masih mencoba untuk melihat gempa yang terjadi di New Zealand. Namun sebelum itu kita coba lihat bagaimana profil dari kejadian gempa di Samudra Pasifik yang kita kenal dengan istilah Ring of Fire. Dari profil gambar ini yang saya ambil dari situs IRIS, ini masih memperlihatkan sebuah profil kejadian gempa yang sangat uh, signifikan di New Zealand dan beberapa bagian yang lain di Fiji, Vanuatu, New Caledonia. Selain itu juga ada di bagian Indonesia, di bagian selatan Jawa, di Sumatera, dan juga di bagian utara di Jepang, yang juga memberikan sebuah profil kejadian gempa yang lumayan rame. Begitu juga di bagian utara di Kuril Island, di Alaska. Kemudian di bagian Amerika juga kita melihat beberapa event rangkaian kejadian gempa. Peru di Amerika Selatan, Peru, Chili, itu memberikan sebuah profil kejadian gempa dalam beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat di sini yang warna merah ini merupakan kejadian gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Kemudian yang berwarna orange itu dalam 48 jam terakhir. Kemudian yang berwarna kuning itu dalam 2 minggu terakhir. Yang berwarna kuning ini. Dan yang berwarna ungu, yang titik-titik ini kejadian gempa yang terjadi 5 tahun terakhir. Berdasarkan web dari IRIS. Jika kita coba masuk ke New Zealand, ini profil saya coba perbesar. Nah, kita menemukan sebuah kondisi yang sangat aktif sekali di wilayah ini. Dan 2 hari yang lalu terjadi gempa 8,1 di Kermadec Island. Kemudian gempa ini diawali dengan gempa 7,4 beberapa saat sebelum terjadi gempa 8,1. Dan sebelumnya lagi terjadi gempa 7,3 di Gisborne di bagian utara New Zealand. Yang menariknya adalah gempa yang terjadi di Gisborne dengan gempa yang terjadi di Kermadec ini memiliki mekanisme yang berbeda. Ini seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kalau kita lihat list atau daftar kejadian gempa di Kermadec, ini event-event yang terjadi di sana. Banyak sekali event yang terjadi di Kermadec sejak setelah gempa 7,4, disusul beberapa gempa berikutnya, dan terjadi gempa yang besar 8,1. Ada beberapa gempa besar yang terjadi di Kermadec 6,2, 6,3, kemudian terjadi lagi 6,2, terjadi lagi 6, ini di East Coast ya, 6,3, terjadi lagi 6,1 di situ, 6,2 masih terjadi di Kermadec. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kondisinya sangat aktif. Kondisi seismisitas di Kermadec sangat aktif. Nah, saya coba masuk ke webnya USGS. Nah, kita masih menemukan ada gempa yang terjadi hari ini, tanggal 7 Maret 2021, pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau itu sih plus 7 tentunya, karena ini saya ngambil user time atau local time, tempat saya tinggal gitu ya. Jadi ini saya tinggal di daerah Bandung dan local time-nya waktu Indonesia bagian Barat. Ini saya off aja dulu untuk melihat gambar yang lebih clear. Nah, kita lihat di sini memang gempa-gempa yang sangat signifikan terjadi di sini, di Kermadec Island, dan kita pahami inilah sebuah zona subduksi, Kermadec Trench, antara lempeng Pasifik
menunjam lempeng ke Australia. Ini bagian dari lempeng Australia, tertunjam atau tersubduksi oleh lempeng Pasifik. Dan kalau kita lihat gempa-gempa susulan di Kermadec Island sangat banyak sekali. Sejak kemarin ada sejumlah rangkaian gempa-gempa dengan magnitudo lebih daripada 5. Ada satu nih 4,9, tapi rata-rata lebih daripada 5 magnitudonya, dan beberapa di antara bahkan sampai 6. Kalau saya coba lihat dalam 7 hari terakhir, kita melihat memang sangat masif terjadi gempa bumi di Kermadec, dan ini bagian rangkaian dari aftershock gempa 8,1. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ini akan mengganggu kestabilan di bagian yang lain? Karena kita lihat di sini, bagian Tonga Trench itu relatif sepi dibandingkan dengan bagian selatannya di Kermadec. Itu sudah rilis, kemudian di Hikurangi Trough sudah rilis juga, kemudian di Tonga Trench itu masih sepi. Kita belum tahu apakah ini akan menjadi ancaman berikutnya. Ini masih menjadi pertanyaan besar ya bagi kita. Sebelumnya kita menemukan beberapa event di New Caledonia, kemudian di Vanuatu, ini masih ada, kita lihat ini masih ada 6,1 di situ, dan juga di bagian utara di New Zealand masih akan terjadi gempa-gempa susulan dengan magnitudo sekitar 5. Mudah-mudahan tidak akan terjadi gempa yang lebih besar lagi, harapan kita seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini memang masih ada potensi ya terjadi gempa yang lebih besar di kawasan sini karena ada transfer stres dari kejadian gempa 8,1 di Kermadec Trench. Oke, saya pikir itu sedikit catatan di pagi ini. Semoga tetap sehat dan stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.